Perkenalkan kami dari kelompok 11 Praktikum Sistem Digital. Perkenalkan nama saya Satria Gading Nova, NIM 2111008. Menjelaskan terkait dengan percobaan satu. Nah, pada percobaan satu ini adalah untuk jika flip-flop dan deflip-flop. Pada modul kita diminta untuk membuat rangkaian seperti pada gambar berikut. Pada De Lorenzo maka bentuknya adalah sebagai berikut. Kemudian kita buatlah kondisi switch seperti pada jurnal. Nah, kemudian kita catat kondisi logikanya. Pada jurnal itu kita diminta untuk kondisi pertama yaitu untuk B0-nya sama dengan 0, R-nya sama dengan B1-nya sama dengan 1, kemudian B2-nya B2, B3, B4, B5, B6 itu dalam kondisi Jonker. Nah, maka kita dapatkan output sebagai berikut, di mana H6 bernilai 1, H7 bernilai 0, H3 bernilai 1, dan H4 bernilai 0. Nah, di sini didasarkan pada sifat dari kaki S dan R itu sendiri. Kaki S dan R itu bersifat active flow. Di sini yang aktif adalah kaki R. Itulah mengapa outputnya pada kaki ki aksen bernilai 1 dan pada kaki ki-nya bernilai 0. Kemudian seterusnya pada D flip flop. Pada D flip flop di sini kondisinya don't care. Itulah mengapa hasilnya juga 0 dan 1. Nah, selanjutnya untuk kondisi kedua itu B0-nya yang bernilai 1 dan B1-nya yang bernilai 0. Di sini didapatkan bahwa yang bernilai 1 hanyalah H7 dan H4. Nah, itu juga didasarkan pada sifat dari kaki S dan R yang bersifat active flow. Di sini hanya kaki yang bernilai 0 yang memiliki output 1, sementara pada keyboardnya bernilai 0, dan seterusnya pada kaki pada D flip flop. Kemudian selanjutnya pada kondisi ketiga yaitu B0-nya bernilai 0 dan B1-nya juga bernilai 0. Nah, di sini kita dapatkan bahwa semua outputnya itu bernilai 1. Nah, ini disebut dengan kondisi terlarang. Hal ini terjadi karena S dan R itu sama-sama aktif. Nah, kemudian pada kondisi keempat, di situ kita menggunakan B0-nya 1, B1-nya 1, kemudian B2-nya 0, B3-nya kita hubungkan pada clock, B4-nya 0, kemudian B5-nya 0, dan B6-nya itu dari percobaan sebelumnya yaitu bernilai 1. Nah, di sini hanya H6 dan H3 yang bernilai 1. Hal ini disebabkan karena pada percobaan ini tidak bernilai 1-1 karena JK tidak mempunyai kondisi terlarang. Di sini kemudian pada rangkaian D flip flopnya itu clocknya aktif atau berlogika 1 karena clock bersifat aktif high. Ya, itulah mengapa outputnya tuh bernilai 01. Kemudian bernilai 01 atau tetap. Kemudian pada kondisi kelima itu kita menggunakan B0-nya 1, B1-nya 1, B2-nya 0, kemudian B3-nya terhubung dengan clock, B4-nya 1, B5-nya 1, dan B6-nya itu dari kondisi sebelumnya itu kita dapatkan 0. Nah, di sini kondisinya juga menyebabkan outputnya H6 dan H3 itu menjadi 1. Nah, itu karena sama seperti kondisi sebelumnya bahwa S dan R itu yang paling mempengaruhi. Kemudian pada bagian D flip flopnya clock tidak aktif sehingga outputnya tetap. Kemudian kondisi yang ke-6, B0-nya itu 1, B1-nya itu 1, B2-nya itu 1, B3-nya clock, B4-nya 0, B5-nya don't care, dan B6-nya itu 0. Maka didapatkan H7 dan H4 yang bernilai 1. Hal ini juga didasarkan pada prinsip kerja dari gerbang JK, dari flip flop JK dan flip flop D. Kemudian selanjutnya pada posisi terakhir itu B0-nya 1, B1-nya 1, B2-nya 1, B3-nya clock, B4-nya 1, dan yang lainnya itu diabaikan. Maka kita mendapatkan H7 bernilai 1 dan H3 dan H4 itu berpindah-pindah atau disebut dengan kondisi tunggal.
Sekian penjelasan terkait dengan modul percobaan 1. Berikut adalah hasil dari data JK flip-flop dan D flip-flopnya.